Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Baik, Pak. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya undang ketua kelas untuk menyiapkan sekaligus membaca doa, yaitu surah Al-Fatihah. Kepada ketua kelas saya persilakan dengan hormat. Seluruhnya duduk siap. Gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, saya absen dulu. Almira Dewi ada? Andi Nasifah? Arina? Arya? Asila? Asmiranda? Aura? Fitriani? Muhammad Fatih? Muhammad Yahya? Nur Aisyah? Nur Alzi? Rahmat Zahra? Retna? Dah. Baik, anak sekalian, pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu P5, yang mana temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian topiknya kolaborasi dalam keberagaman, kemudian harmoni dalam ragam, kolaborasi menuju persatuan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nanti ke depan anakku sekalian, saya akan suruh untuk membuat sebuah produk, sebuah proyek, yang mana proyek ini bagaimana kita mengkampanyekan yang namanya toleransi dalam beragama. Tetapi sebelum itu, saya akan sedikit menerangkan materi yang berkaitan dengan P5 kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pendahuluan, yaitu pentingnya akhlak dalam kehidupan sosial. Kemudian perbedaan latar belakang agama dan budaya, ada hal yang wajar dalam masyarakat. Sekiranya sekalian, di kelas kita ada saudara kita yang non-muslim. Kemudian yang ketiga, kerjasama yang harmonis tercipta ketika kita saling menghormati perbedaan. Kemudian definisi akhlak. Akhlak adalah perilaku, tata krama, atau moral seseorang yang mencerminkan karakter dan kepribadian. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang sifatnya natural, tidak bisa dibikin-bikin. Kemudian dalam Islam, akhlak mulia adalah cerminan dari iman
dan ketakwaan. Kemudian, menghormati perbedaan agama dan budaya. Saya kira di sini budaya kita sama-sama orang Bugis, ya. Saya kira tidak ada persoalan. Tetapi poin pertama perbedaan agama. Nah, kebetulan di kelas kita ada saudara kita, anak-anak kita yang beragama Kristen. Nah, bagaimana supaya anak-anakku sekalian dalam hal pergaulan, utamanya dalam hal keyakinan spiritual yang dimiliki oleh setiap individu supaya tidak saling mengganggu. Jadi Ananda Pati jangan sekali-kali ajak Andre untuk pergi salat Jumat, ya. Jangan. Begitu juga Andre jangan sekali-kali untuk mengajak temannya yang Muslim untuk pergi Natalan atau pergi kebaktian kalau hari Minggu. Kenapa? Karena itu sama halnya mencampur adukan keyakinan. Tetapi bagaimana kalau saling membantu? Silakan. Boleh. Misalnya Andre setelah setelah melaksanakan ibadah Natal, ketika dia mengundang kita pergi makan di rumahnya, boleh. Nah, tentunya mesti kita juga pilih-pilih apa makanan yang disajikan. Kemudian yang kedua, perbedaan budaya. Oke. Perbedaan budaya adalah keragaman cara hidup. Saya kira tidak ada masalah di sini. Kemudian yang ketiga, menghormati, yaitu memperlakukan orang lain dengan rasa saling menghargai. Jangan suka memandang enteng sesama. Anakku sekalian, tentunya di sini bermacam-macam latar belakang orang tuanya, pekerjaannya dan sebagainya. Tentu hal itu tidak boleh menjadikan anakku sekalian saling memandang enteng. Kemudian pentingnya menghormati perbedaan. Ini yang pertama, menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa saling pengertian dan toleransi. Nah, makanya nanti saya akan bagi sebentar untuk membuat sebuah poster digital untuk mengkampanyekan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga, memperkuat ikatan kerjasama dalam masyarakat. Kalau di sini kita ya di kelas. Kemudian keempat, mengurangi potensi konflik dan kesalahpahaman. Kenapa terjadi kesalahpahaman? Karena mungkin bisa saja awalnya saling ejek. Ya, seperti biasa saya sampaikan, jangan pernah sesekali menjadikan candaan dalam hal agama. Begitu juga dalam hal misalnya orang tua. Nah, itu. Kemudian, cara menghormati perbedaan dalam kerjasama. Ananda Amira bisa baca poin 1 sampai poin 2. Bersikap terbuka dan inklusif, menerima ide, saran, dan pandangan orang lain dengan lapang dada. 2. Memahami budaya dan agama orang lain, belajar tentang kebiasaan dan tradisi yang ada di sekitarmu. Bisa dilanjut. 3. Menghindari stereotip dan prasangka. Jangan menilai seseorang berdasarkan latar belakangnya, melainkan pada perilaku dan sikapnya. 4. Menghargai perbedaan, memperhatikan nilai-nilai dan prinsip orang lain tanpa merasa lebih baik. Oke, terima kasih. Baik, dan sekalian, tiba saatnya kita akan membagi kelompok dalam hal membuat produk kampanye toleransi. Yang pertama, kelompok 1, saya percayakan kepada Ananda Almira Dewi, kemudian Asila, Aura Sulfia, kemudian Arina, Muhammad Yahya, Muhammad Irham, dan Rahma Az-Zahra. Itu untuk kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, saya percayakan kepada Ananda Andi Nasiba, kemudian bersama dengan Nur Aisyah, Fitriani, Nur Alzi, kemudian ada Retna Suci, Arya,
dan Asmiranda. Nah, jadi kelompok pertama, kelompok kedua, saya persilakan untuk membuat sebuah produk kampanye toleransi yang tentunya memakai aplikasi Canva. Kemudian nanti beberapa menit kemudian saya persilakan ke depan untuk mempresentasikan karyanya. Baik, silakan dimulai. Baik, dan sekalian, tiba saatnya kelompok pertama untuk mempresentasikan atau menerangkan tugas, yaitu kampanye toleransi, yang mana saya percayakan kepada Ananda Asila, Pak. Asila Sri Rofifa. Baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Asila Sri Rofifa. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan atau membacakan tugas kelompok yang telah kami susun bersama. Baik, pertama-tama saya perkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Almira Dewi selaku ketua kelompok. Lalu yang kedua saya sendiri Asila Sri Rofifa. Yang ketiga ada Aura Sulfia. Yang keempat ada Arina. Yang kelima ada Muhammad Yahya Zuhair. Yang keenam Muhammad Dirham. Dan yang terakhir ada Rahma Zahra. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah menghargai keberagaman agama dan tradisi budaya, memahami dan menghormati perbedaan untuk kehidupan yang harmonis. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah kenyataan sosial yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan memahami perbedaan agama, budaya, dan latar belakang orang lain. Selanjutnya, menghargai keberagaman. Apa pentingnya menghormati agama orang lain? Yang pertama, setiap individu berhak menjalankan ibadah atau tradisi keagamaan sesuai keyakinannya. Lalu yang kedua, menghargai keberagaman agama menciptakan hubungan yang lebih baik antar umat beragama. Lanjut, menghormati praktik ibadah. Contoh menghormati agama lain, yang pertama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Lalu yang kedua, menghormati waktu ibadah orang lain dengan tidak membuat kebisingan atau mengalihkan perhatian mereka. Menghormati tradisi budaya, keberagaman budaya di masyarakat. Yang pertama, setiap budaya memiliki keunikan dan kekayaan adat istiadat yang perlu dihargai. Lalu yang kedua, budaya mencerminkan identitas dan sejarah setiap kelompok masyarakat. Contoh menghormati tradisi budaya. Yang pertama, tidak mencemooh pakaian adat, makanan khas, atau tradisi dari suku tertentu. Lalu yang kedua, menghargai dan menghormati keunikan budaya, serta berusaha memahami makna di balik tradisi tersebut. Menumbuhkan rasa saling percaya dan menghormati, membangun lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi, memperkaya pengalaman hidup dengan belajar dari perbedaan. Nah, kesimpulan, menghargai keberagaman adalah tanggung jawab bersama. Dengan menghormati agama dan budaya orang lain, kita berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Demikian presentasi
kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan dari kelompok pertama. Kemudian saya persilakan kelompok 2 yang diwakili oleh Ananda Miranda Kadir. Kepadanya saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miranda Kadir yang akan membacakan tugas kelompok kami. Adapun nama-nama anggota kelompok saya yaitu Andina Sivanela Launa sebagai ketua kelompok, Nur Aisyah, Fitriani, Nur Alsirahim, Retna Suti Pratiwi, Arya Saputra, dan saya sendiri Miranda Kadir. Menghargai keberagaman melalui sikap santun, inklusif, dan empati, menjalin hubungan yang harmonis dalam perbedaan. Menghargai keberagaman dalam komunikasi dan kolaborasi. Pertama, penting untuk berbicara dengan sopan, inklusif, dan empatik terhadap perbedaan agama, budaya, dan latar belakang orang lain. Yang kedua, dalam tim atau kelompok, saling menghormati dan bekerja sama akan menciptakan hasil yang lebih baik. Kemudian, menggunakan bahasa yang santun, berkomunikasi dengan sopan dan tidak menyinggung. Pertama, menggunakan kata-kata yang menghormati perbedaan agama dan budaya. Yang kedua, menghindari candaan atau ucapan yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Contohnya, hindari komentar yang merendahkan agama, budaya, atau tradisi orang lain dalam obrolan sehari-hari. Selanjutnya, bersikap inklusif dalam kolaborasi, mengajak semua anggota tim untuk terlibat. Pertama, pastikan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam diskusi atau kerja kelompok. Yang kedua, menghargai perbedaan latar belakang dalam setiap kolaborasi. Contohnya, dalam kerja kelompok, pastikan semua anggota diberi kesempatan berbicara dan menyampaikan pendapatnya tanpa diskriminasi. Empati terhadap perbedaan. Memahami kebutuhan khusus berdasarkan latar belakang budaya dan agama. Memberikan dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan teman yang mungkin berbeda, seperti waktu ibadah atau tradisi tertentu. Contohnya, memberikan waktu bagi teman yang perlu beribadah selama kerja kelompok atau menghormati tradisi mereka dalam aktivitas sehari-hari. Membangun hubungan harmonis, mengupayakan persatuan dan kerjasama di tengah perbedaan, menghargai setiap perbedaan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif seperti musyawarah dan dialog. Contoh, jika terjadi perbedaan pendapat, selesaikan dengan diskusi terbuka dan saling menghargai. Selanjutnya, mengenal dan menghargai keunikan individu, mempelajari keunikan budaya dan agama orang lain, meningkatkan pemahaman dengan mengenal lebih dalam tentang kebiasaan, tradisi, dan kepercayaan orang lain. Contoh, mengikuti kegiatan lintas budaya, berdiskusi dengan teman dari latar belakang yang berbeda, atau mempelajari adat istiadat mereka. Mengapa ini penting? Pertama, membangun lingkungan yang inklusif. Setiap individu merasa dihargai dan diterima. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan konflik akibat perbedaan. Dan yang ketiga, memperkuat hubungan sosial. Dengan sikap empati dan inklusif, hubungan menjadi lebih kuat dan harmonis. Kesimpulan, menghargai keberagaman adalah kunci untuk kehidupan yang harmonis. Dengan menggunakan bahasa yang santun,
bersikap inklusif dan penuh empati. Kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih saling menghormati dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Baik, anakku sekalian, tiba saatnya kita pada akhir pembahasan P5 kita pada kesempatan ini. Yang saya ingin simpulkan adalah yang pertama, akhlak yang baik adalah dasar dari hubungan sosial yang harmonis. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan agama dan budaya, memperkuat ikatan kerjasama. Yang ketiga, kerjasama yang baik membutuhkan rasa saling menghargai dan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Terakhir sekali, saya akan menutup dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, seperti biasa saya undang Ananda Dinasiba untuk berdoa, memimpin teman-temannya berdoa. Kepadanya saya persilahkan. Setelah kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.